Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan sedikit memaparkan tentang memahami tim kerja. Kami yang beranggotakan Rizal Eka Prasetyo dengan NPM 20 01010093, Muhammad Hilmi Fauzi dengan NPM 20 01010112, dan saya sendiri Audine Sirani dengan NPM 20 01010121. Slide selanjutnya. Perbedaan antara kelompok dan tim. Kelompok kerja yaitu kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu setiap anggota yang bekerja di dalam area tanggung jawabnya. Kelompok kerja tidak memiliki kebutuhan atau peluang untuk terlibat dalam kerja kolektif yang memerlukan usaha gabungan. Jadi kinerja mereka hanyalah merupakan gabungan dari tiap-tiap kontribusi individu dari anggota kelompok. Tidak terdapat sinergi yang positif yang dapat menciptakan keseluruhan level kinerja yang lebih besar daripada jumlah inputnya. Yang kedua, tim kerja, yaitu bagian kelompok kerja yang dibangun untuk kebermanfaatan pada interaksi antar anggota. Sebaliknya, tim kerja ini menghasilkan sinergi positif melalui upaya yang terkoordinasi. Upaya individu akan menghasilkan level kinerja yang lebih besar daripada jumlah input individu tersebut. Kemudian slide selanjutnya, tipe tim. Yang pertama, tim pemecah masalah. Tim pemecah masalah ini jarang memiliki otoritas untuk mengimplementasikan secara sepihak beberapa dari sasaran mereka. Yang disebut dengan tim pemecah masalah yaitu kelompok yang terdiri atas 5 hingga 12 karyawan dan departemen yang sama yang bertemu selama beberapa jam setiap minggu untuk membahas cara-cara untuk meningkatkan kualitas, efisien, dan lingkungan kerja. Dua, tim kerja yang dikelola sendiri, atau yaitu kelompok para karyawan yang biasanya jumlahnya 10 hingga 15 yang mengerjakannya sangat terkait dengan pekerjaan yang saling tergantung dan mengambil banyak tanggung jawab. Biasanya tugas-tugas ini adalah merencanakan dan menjadwalkan kerja, memberi tugas kepada para anggota, mengambil keputusan operasional, mengambil tindakan atas permasalahan, serta bekerja dengan para pemasok dan konsumen. Yang ketiga yaitu tim fungsional silang. Tim fungsional silang yaitu para karyawan dari level hierarki yang kira-kira sama, tetapi dari area kerja yang berbeda yang datang bersama-sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang keempat yaitu tim virtual. Tim virtual yang dimaksud dengan tim virtual sendiri yaitu tim yang menggunakan teknologi komputer untuk mengikat bersama-sama secara fisik yang para anggotanya tersebar agar mencapai tujuan umum. Dan yang terakhir yaitu sistem multitim. Sistem multitim ini sendiri yaitu suatu pengumpulan dua atau lebih tim yang saling bergantung yang berbagi tujuan dari atasan tim yang terdiri atas banyak tim. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Hilmi. Baik, terima kasih Mbak Citra. Materi yang selanjutnya yaitu menciptakan tim yang efektif. Dalam mempertimbangkan model ini terdapat 2 poin yang harus diingat, yaitu yang pertama, tim berbeda dalam bentuk dan struktur. Model berupaya untuk menggeneralisasikan seluruh varietas tim, tetapi menghindari dengan ketat dalam menerapkan prediksinya pada seluruh tim.
Yang kedua, model mengasumsikan kerja tim lebih disuka daripada kerja secara individu. Menciptakan tim yang efektif ketika para individu dapat melakukan pekerjaan dengan lebih baik, seperti memecahkan permasalahan yang salah dengan sempurna. Dengan begini kita dapat komponen utama dari tim yang efektif ke dalam 3 kategori umum. Yang pertama yaitu sumber daya dan pengaruh kontekstual, yang kedua terkait dengan komposisi dari tim, dan yang terakhir itu variabel proses adalah peristiwa di dalam tim yang mempengaruhi efektivitas. Faktor yang menentukan apakah tim dapat berhasil atau tidak. Slide selanjutnya, Mas. Ada 4 faktor kontekstual yang sangat terkait dengan kinerja tim, yaitu yang pertama, sumber daya yang memadai. Setiap tim kerja bergantung pada sumber daya dari luar kelompok untuk mempertahankan tim. Kelangkaan sumber daya dapat menyebabkan penurunannya kemampuan tim untuk bekerja secara efektif dan mencapai tujuan umum. Untuk mencapai keefektivitas kinerja diperlukan yang namanya dukungan organisasi, yang dapat berupa fasilitas yang memadai, kepegawaian yang memadai, pemberian semangat, dan bantuan administrasi. Yang kedua, kepemimpinan dan struktur. Tim tidak akan berfungsi jika tidak ada kesepakatan mengenai kerja. Kesepakatan mengenai kerja dan bagaimana mereka menyesuaikan bersama-sama untuk mengintegrasikan keterampilan individu yang memerlukan kepemimpinan dan struktur, baik dari manajemen ataupun dari para anggota tim itu sendiri. Yang ketiga, iklim kepercayaan. Kepercayaan antar anggota tim memfasilitasi kerja sama, menurunkan kebutuhan untuk memonitor perilaku satu sama yang lain, dan mengikat para anggota tim bahwa orang lain di dalam tim tidak akan mengambil keuntungan sepihak dari tim mereka. Yang terakhir, evaluasi kinerja dan sistem pemberian imbalan. Evaluasi atas kerja dan insentif dapat mengganggu perkembangan tim yang sedang memiliki kinerja yang tinggi. Dengan demikian, selain mengevaluasi dan memberikan imbalan kepada karyawan atas kontribusi mereka, maka manajemen perlu memodifikasi evaluasi tradisional menjadi sistem hybrid. Karena sistem hybrid mengakui para individu atas kontribusi yang baik dan memberikan imbalan kepada seluruh tim atau kelompok atas hasil yang positif. Slide selanjutnya, Mas. Komposisi tim. Yang pertama, kemampuan dari para anggota. Bagian kinerja dari tim sangat bergantung pada tingkat pengetahuan, skill, dan kemampuan dari setiap anggota. Kemampuan dari pemimpin tim juga berpengaruh dalam sebuah kinerja dalam tim karena pemimpin yang cerdas dapat membantu para anggota tim yang kurang cerdas ketika dalam suatu tugas. 2. Kepribadian para anggota. Beberapa dimensi yang dapat diidentifikasi dalam model kepribadian 5 besar atau Big Five Personality relevan bagi efektivitas tim. Tinjauan atas literatur mengidentifikasi menjadi 3 dimensi secara spesifik, yaitu tim yang memiliki tingkat ketelitian dan keterbukaan terhadap pengalaman lebih tinggi cenderung mengerjakan tugas lebih baik. Dan sedikitnya level keramahan dari anggota tim juga merupakan persoalan. Tim yang bekerja dengan buruk ketika mereka memiliki salah satu atau lebih para anggota yang tidak sangat menyenangkan. Yang ketiga, alokasi aturan. Tim memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan para anggota yang terpilih memastikan seluruh peranan yang bervariasi telah dipenuhi. Yang keempat, besaran tim. Sebagian para ahli menyetujui mempertahankan tim yang kecil adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas kelompok. Pada umumnya, tim yang paling efektif memiliki 5 hingga 9 anggota. Para ahli menyarankan untuk menggunakan jumlah terkecil dari orang-orang yang dapat melaksanakan tugas. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rizal. Baik,
Selanjutnya yaitu proses tim. Kategori terakhir yang terkait dengan efektivitas tim meliputi variabel proses seperti komitmen anggota pada tujuan umum, menetapkan tujuan tim secara spesifik, keberhasilan tim, level konflik yang dikelola, dan meminimalkan kemalasan sosial. Hal ini terutama penting dalam tim-tim yang lebih besar dan dalam tim yang memiliki ketergantungan tinggi. Terdapat beberapa dari proses tim. Pertama yaitu rencana dan tujuan umum. Tim yang efektif mulai dengan menganalisis misi dari tim, mengembangkan tujuan-tujuan yang menciptakan misi tersebut dan menciptakan strategi-strategi untuk mencapai tujuan. Tim-tim yang secara konsisten mengerjakan dengan lebih baik harus menetapkan makna yang jelas dari apa yang perlu dilakukan dan bagaimana. Para anggota dari tim yang berhasil menempatkan sejumlah waktu dan upaya yang sangat besar dalam pembahasan dan pembentukan atas suatu tujuan yang menjadi milik mereka, baik secara kolektif maupun individu. Tujuan umum ini ketika diterima oleh tim menjadi semacam alat bantu GPS bagi seorang kapten kapal, memberikan arah dan panduan di beberapa dan semua kondisi. Selanjutnya yaitu tujuan yang spesifik. Tim yang berhasil akan menerjemahkan tujuan umum mereka ke dalam tujuan kinerja yang spesifik, dapat diukur dan realistis. Tujuan-tujuan yang spesifik memfasilitasi komunikasi yang jelas. Mereka membantu tim mempertahankan fokus mereka pada perolehan hasil. Konsisten dengan riset pada tujuan individu. Tujuan tim harus menantang bola. Tujuan yang sulit tetapi dapat dicapai akan meningkatkan kinerja tim pada kriteria yang telah mereka tetapkan. Sebagai contoh, tujuan atas kuantitas cenderung meningkatkan kuantitas. Tujuan atas keakuratan akan meningkatkan keakuratan dan banyak. Yang ketiga yaitu keberhasilan tim. Tim yang efektif memiliki kepercayaan dalam diri mereka sendiri. Mereka meyakini bahwa mereka dapat berhasil. Kita menyebutnya sebagai keberhasilan tim. Tim-tim yang telah berhasil akan meningkatkan keyakinan mereka mengenai keberhasilan pada masa mendatang. Dan pada gilirannya akan memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras. Selain itu, tim-tim yang berbagi pengetahuan anggota dalam tim dapat memperkuat kaitan antara para anggota tim yang berhasil dengan kreativitas individual mereka karena para anggota dapat lebih secara efektif mengumpulkan pendapat dan nasihat dan para rekan satu tim mereka. Selanjutnya yaitu mental model. Tim efektif membagi mental model secara akurat. Representasi mental atas elemen utama yang terorganisasi di dalam menemukan strategi yang para anggota tim tersebut bagikan. Jika para anggota tim memiliki mental model yang salah, yang secara umum dimungkinkan dalam tim berdasarkan stres aktif, maka kinerja mereka akan menurun. Yang selanjutnya yaitu level konflik. Konflik pada saat itu tidak lantas signifikan. Bagaimana yang akan kita bahas dalam bab 15, konflik memiliki hubungan yang rumit dengan kinerja tim. Hubungan konflik hal yang didasarkan pada ketidaksukaan interpersonal, ketegangan dan kebencian terhadap yang lainnya, hampir secara disfungsional. Namun ketika tim-tim melakukan aktivitas yang tidak rutin, ketidaksepakatan mengenai konten tugas disebut konflik tugas, stimulasi pembahasan, memperkenalkan penelitian kritis atas permasalahan dan opsi, dapat mengarah pada keputusan tim yang lebih baik. Selanjutnya yaitu kemalasan sosial. Bagaimana yang telah kita catat dari awal, para individu dapat terlihat dalam kemalasan sosial dan terdapat pada upaya kelompok ketika kontribusi mereka tidak dapat diidentifikasi. Tim-tim yang efektif dapat melakukan keterhubungan ini dengan membuat para anggota secara individu yang bertanggung jawab secara bersama-sama untuk masuk tujuan dan pendekatan tim. Selanjutnya yaitu mengubah individu
menjadi pemain tim. Kita telah menciptakan kasus yang sangat kuat mengenai nilai dan pertumbuhan popularitas tim. Tapi banyak orang pada dasarnya bukanlah para pemain tim dan organisasi secara historis telah memiliki pencapaian individual. Tim berjalan dengan baik di negara-negara yang memiliki skor kolektivisme yang tinggi. Tetapi bagaimana jika organisasi ini memperkenalkan tim ke dalam populasi individu yang lahir dalam lingkup besar di lingkungan masyarakat yang bersifat individualistis? Yang pertama yaitu pemilihan atau rekrut para pemain tim. Beberapa orang telah memiliki keahlian interpersonal untuk menjadi para pemain tim yang efektif. Ketika merekrut para anggota tim, pastikan bahwa para kandidat dapat memenuhi peranan tim mereka sejalan dengan persyaratan teknis. Kita berhadapan dengan para kandidat kerja yang kurang terampil dalam tim. Para manajer memiliki situasi. Yang pertama yaitu dan rekrut mereka. Jika Anda ingin merekrut mereka, tugaskan mereka pada tugas atau posisi yang tidak membutuhkan kerja tim. Jika tidak dapat dikerjakan dengan mudah, maka para kandidat dapat mengikuti pelatihan untuk dijadikan anggota ke dalam para pemain tim. Selanjutnya yaitu pelatihan ciptakan para pemain tim. Para ahli pelatihan melakukan pelatihan yang memungkinkan para pekerja untuk mengalami kekuatan yang diberikan melalui kerja tim. Benar membantu para pekerja untuk meningkatkan keterampilan pemecahan permasalahan, inovasi, negosiasi, manajemen konflik dan pelatihan. Selanjutnya yaitu pemberian imbalan. Menyediakan insentif agar menjadi seorang pemain tim yang baik. Sistem pemberian imbalan organisasi harus dikerjakan ulang untuk mendorong usaha bekerjasama dan saling berkompetisi. Secara insentif dasar bagi individu pada bonus tahunannya yang didasarkan pada pencapaian tujuan tim. Promosi kenaikan gaji dan bentuk penghargaan lainnya harus diberikan kepada para individu yang telah bekerja dengan efektif sebagai para anggota tim dengan melatih para pekerja yang baru. Berbagi informasi membantu menyelesaikan konflik dalam tim dan menguasai keterampilan baru yang dibutuhkan. Hal ini tidak berarti bahwa kontribusi individual akan diabaikan, melainkan mereka harus berseimbangan dengan kontribusi yang tanpa pamrih kepada tim. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.